Gitu loh. Iya. Nah, begitu juga Iya. misalkan ini Seperti apa? ada, Seperti apa ya? penyakit demam ya. Demam. Ini kalau demam ini di samping dibacakan dengan ayat-ayat Allah, yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Santri, Sobat An-Nur Media dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel YouTube An-Nur Media Probolinggo. Tentunya dalam program An-Nur Podcast Trend, Podcast Pesantren. Baik, sahabat An-Nur Media dimanapun Anda berada. Pada kali ini, kesempatan podcast kali ini kita sudah kedatangan spesial Gustar. Beliau adalah salah satu asatidz atau tenaga pengajar di Pondok Pesantren An-Nur Kota Probolinggo. Beliau adalah Ustadz Junaidi. Assalamualaikum Ustadz Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Lancar pasnya nggih Ustadz. masih diberikan kesehatan Sehat. oleh Allah. Alhamdulillah. Ya. Nggih Ustadz, pada kesempatan podcast kali ini temanya adalah Al-Quran sebagai syifa. Nggih Ustadz. Iya, betul. Sebagai syifa. Nah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, itu tidak akan habisnya untuk kita ulik lagi sebegitu besar dan dahsyatnya rahmat daripada Al-Quran. Iya, betul, betul Salah Ustaz. satunya adalah Al-Quran sebagai syifa atau obat. Nah, seperti apa Ustadz Al-Quran sebagai syifa atau sebagai obat itu? Menurut pandangan panjenengan dan dalam pandangan Al-Qur'annya itu seperti apa? Atau dalam perspektif kitab yang lain? Monggo Ustaz. Terima kasih Ustaz Noval Nggih. sudah mendampingi saya untuk mengisi di An-Nur Podcast Pesantren. Nggih. Podcast Pesantren. An-Nur Podcast Trend. An-Nur Podcast Pesantren atau podcast Podcast trend. Trend Ustaz. Nah, Podcast pesantren. alhamdulillah di malam ini, alhamdulillah malam yang ke-14 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan batin. Baiklah, sebelum kita mulai, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Qala Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Langsung saja kita masuk kepada materi Al-Quran sebagai syifa. Sudah dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan adalah sebagai rahmat dan rasa sebagai syifa dan rasa sayang kepada orang-orang yang beriman. Kita hidup ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menyembah kepada Allah. Di dalam menyembah kepada Allah tentunya harus selalu berhati-hati dalam segala tindakan, dalam ucapan semuanya. Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Alhamdulillah kita diberikan panduan untuk kesehatan, untuk hidup kita di dalam beribadah kepada Allah. Sampai kita masalah makan, kita disuruh berdoa. Juga
kita mau melakukan suatu kebaikan, disuruh berdoa. Nggih. Sampai-sampai kita disuruh diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala, Nggih. kita dibekali kesehatan, Nggih. kesehatan badan. Bukan hanya duduk-duduk saja, Nggih. tapi juga sampai mulai takbir kita sudah seperti ini. Allah diangkatkan, digerakkan. Yang digerakkan bukan hati kita saja, tapi juga anggota badan Anggota kita. badan. Sehingga badan kita menjadi lebih baik, tidak Nggih. kaku. Kemudian setelah itu kita ruku, Ustadz. Ruku. Itu juga mengandung obat juga. Obat. Masya Allah. Nggih. Mengandung obat. Ruku kita ya itu bisa melemeskan anggota tubuh yang Nggih. sudah lama duduk sehingga agak kaku. Dengan sholat menjadi lebih enak. Lebih enak. Terus begitu sampai sujud. Begitu sujud juga peredaran darah yang tadinya tidak baik, tidak jalan, Nggih. tersendat-sendat, akhirnya Menjadi bisa lancar. menjadi lancar. Nggih. Begitu juga ini dalam segi gerakan masih Ustaz, Gerakan. Nggih. masih dalam segi Masih gerakan, belum ucapan masih belum doa-doanya. Nggih. doa-doanya. Ya. Juga duduk di antara dua sujud, Nggih. juga Nggih. begitu. Kita juga diberi cara agar kita itu lebih enjoy Enjoy. dalam darah mengalirnya itu. Itu tidak lain agar kita menjadi insan yang kamil dalam segala aktivitas, menjadi sempurna. Lain halnya doanya, masih doanya kita disuruh ketika duduk di antara dua sujud, Robbi fili, ampunilah saya ya Allah. Warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajiburni, cukupilah kekurangan saya ya Allah. Warfa'ni, angkatlah derajat saya ya Allah. Kalau masih saya ada, angkatlah ya Allah. Warfa'ni, warzuqni, berilah saya rezeki ya Allah. Semuanya itu dalam segi doanya. Ya. Nggih. Bukan gerakannya sudah jelas. Wahdini, setelah diberi rezeki yang banyak, wahdini, berikanlah petunjuk kami ya Allah. Itu bukan di dalam sholat, bukan pakai kami, pakai saya tuh. Saya semua. Karena masing-masing Nggih. tiap sholat itu Pribadi-pribadi. ya, pribadi. Nggih. Makanya pakai warzuqni, Warzukni. wahdini, berilah kami petunjuk ya Allah. Saya gitu Ya kan saya, ya. berilah saya petunjuk ya Allah. Nggih. Wa'afini, sehatkanlah saya ya Allah. Sehatkanlah saya. Sehat ya dohir batin Nggih. ya Allah. Nggih. Begitu kan. Sampai wa'fu anni, Nggih. dan hapuskanlah dosa-dosa saya Dosa. mulai dari pagi sampai pagi. Nggih. Nggih. Masya Begitu Allah. ya Allah. Sedikit selalu diberi Tuhan ya Allah. Itu dalam menjaga kesehatan. Nggih. Demikian itu adalah bisa ditanggapi, bisa menjadi bisa berarti hanya bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada beriman, oh, sholat ya sholat sekedarnya. Iya. Ya. Padahal nggak tahu di dalamnya tuh ada apa saja. Ada apa saja. Rahasianya banyak. Rahasia-rahasia di dalam sholat juga itu banyak sekali. Nggih. Itulah banyak yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Dikira hanya sholat itu kalau duhur 4 rakaat gini saja. Cuma gerakan. Padahal ada hikmah, ada rahasia-rahasia. Termasuk obat itu tadi. Termasuk obat. Masya Allah. Makanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Seperti itu yang disampaikan. Jadi Allah menurunkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan kasih sayangnya kepada orang-orang beriman. Masya Allah. Betul kita itu dihidupkan oleh Allah, diciptakan hanya untuk beribadah, dan tidak hanya disuruh beribadah, tapi sekiranya beribadahnya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, kita diberi cara-cara, diberi proses begini caranya, sebagainya. Termasuk Al-Quran yang di dalamnya seperti kalau kita sakit
eee, panas, Nggih, itu ada semua Ustaz. ada Jadi, bacaannya, ada bacaan-bacaannya. Tentunya bagi orang yang beriman. beriman, Nggih ya. nggih, Karena Al-Qur'an wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin itu adalah bagi orang-orang yang beriman. beriman. Kalau ndak beriman, beriman itu mempercayai Mempercayai. bahwa itu Al-Qur'an itu sebagai obat. Nggih, Ustaz. Misalkan seperti sakit panas, dibaca di dalam Al-Qur'an, dibacakan bismillahirrahmanirrahim, qul Nggih, a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan pakai perantara air, karena air yang itu juga ada magnet-magnet sendiri, oh ya. gitu, Ustaz? Ada Yo, nggih sendiri. nggih. Tidak, makanya air itu tidak hanya sekedar, sumber kehidupan Nggih saja, nggih nggih. tapi, eee, lebih dari itu ya, Lebih dari itu. lebih dari itu. Ada lagi manfaat di Ada dalamnya. manfaatnya Nggih semuanya. nggih. Kemudian setelah itu dibacakan qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan Nggih. nas. Kemudian dibacakan lalu ditambah dengan qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadi sesuatu yang panas Menjadi dingin. menjadi dingin. Nggih nggih, Ustaz. Itu di Masya Allah. antaranya Al-Qur'an sebagai Obat syifa. Nggih syifa, nggih nggih. sebagai obat, seperti itu. Nggih nggih. Tentunya bagi orang yang mengimani, mempercayai. Mempercayai. Dan orang yang seperti itu, eee, bahwa Al-Qur'an sebagai obat ini, banyak di kalangan manusia tidak menyadari Nggih. bahwa Al-Qur'an itu hanya mendapatkan pahala, kalau baca dapat pahala. Itu saja, Ustaz, Itu ya? saja. Padahal enggak, lebih dari Lebih itu. dari itu. Nggih nggih nggih. Kalau baca satu huruf nilai pahalanya 10. 10. Itu yang dikejar gitu kan gitu. Nggih. Nggak tahu isinya apa, Isinya apa? kegunaannya Nggih. apa, menambah, padahal Al-Qur'an itu di samping sebagai obat juga itu kan sebagai obat itu hanya sebagian, eee, Manfaatnya saja. manfaatnya, Yang lain sebagai masih banyak. mainnya sebagai hukum Nggih. yang tidak Nggih. jelas dengan Al-Qur'an menjadi Dengan Al-Qur'an menjadi jelas. jelas. Kemudian yang menjadi sulit menjadi mudah, Mudah. itu. Nggih nggih. Banyak termasuk hal-hal yang, gangguan-gangguan dengan Gangguan-gangguan. yang gangguan baik gangguan jin Nggih. atau kena santet atau kena yang Nggih. lainnya. Berarti bisa menyembuhkan ilmu-ilmu hitam atau sihir, Ustaz, nggih? Betul, Nggih. iya. Nah, makanya hal ini, eee, manusia itu, eee, ada 2 penyakit Ustaz, 2 penyakit. ada. Apa saja, Ustaz? Ada penyakit medis Penyakit medis, atau dan penyakit non medis. non medis. Kalau medis ya seperti yang kita I rasakan biasanya. iya Kalau non medisnya ini, Ustaz? yang non medisnya itu seperti setelah diperiksakan ke dokter ndak ada Nggak ada penyakitnya. penyakit. Oh, berarti non medis. Tapi kayak pusing terus, tapi setelah diagnosa ndak ada Nggak apanya ada, Pak. sampean sakit, Nggih, ya gitu. Itu berarti ada non medis. non medis. Sebenarnya non medis itu berangkat dari perasaan Oh, Ustaz. dari perasaan? Perasaan, Nggih. perasaan yang misalkan, eee, misalkan kita ada apa ya, ada kekacauan Nggih atau nggih. ada masalah, Nggih, masalah. kemudian tidak terpecahkan masalah itu Nggih nggih. karena tidak tahu caranya Nggih atau nggih. kurang caranya, kurang tahu, akhirnya dipikirkan terus, Numpuk akhirnya, Ustaz. numpuk, akhirnya membuat dirinya tidak enak Tidak sehat. makan, tidak minum. Nggih. Nah, kalau sudah seperti itu, makannya sudah tidak enak, akhirnya, eee, makannya tidak Tidak teratur. teratur. Biasanya makan tidak Tidak makan, nggih. biasanya minum banyak, sedikit, cukup. Berarti lebih ke mental, Ustaz, nggih? Iya, setelah Mentalnya betul terganggu nanti. betul, iya. Nggih nggih nggih. Setelah itu
sudah tidak teratur. Akhirnya Nggih, timbullah penyakit penyakit. medeh menjadi lambung, Nggih sakit nggih. lambung. Berarti memang gejala awal semua penyakit itu dari Dari pikiran? dari pikiran, Nggih nggih, pikiran. Ya, makanya kita enjoy saja kalau ada enjoy masalah. saja. Hahaha gitu. Ketawa ya Ustaz, nggih. Iya, Insyaallah betul. sehat-sehat saja. Apa saja, sehat-sehat saja. Jangan dibuat, apa ya, Ada masalah ya pokoknya. jangan dibuat ada Nggih, masalah gitu loh ya. Ada masalah, ya itu adalah ujian saya. nggih, Karena memang Allah menciptakan kita itu, sebagian kita itu semuanya ya, ini tidak lain hanya untuk ujian. ujian. Ujian kita Nggih, agar bertambah keyakinan kita nggih, kepada Al-Qur'an. nggih nggih, Ya. Jadi waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah nggih. atasbiruna. Nah, itu ya. Aku menjadikan sebagian kalian untuk sebagian lain sebagai ujian, Ujian. fitnah Nggih nggih. sebagai ujian. Kalau ujiannya sudah Iya, dikerjakan, dilalui, iya, insyaallah iya. insyaallah akan bertambah baik Ustaz nggih kehidupannya. Bertambah baik kehidupannya. Tapi jangan lupa ditanyakan atas biruna oleh Allah masih ditambah ayat atas biruna apakah kamu Nggih. bisa sabar? Ono to sira kabeh bisa sabar. Nanti kalau sabar akan apa Nah, akan terjadinya Ustaz? ada solusi Akan terbaik ada dari Allah. solusi. Tapi semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Al-Qur'an sebagai sifat, Nggih, maka juga sebagai insan akan tetap diberi tambahan ujian. ujian, Ujian terus selama kita itu masih punya keimanan. keimanan. Imanan kita sudah saya cukup ini alhamdulillah. Ada masih ujian-ujian yang diberikan Allah Nggih nggih, lewat orang lain. nggih, Ya. Jadi ada kata-kata begini, jika kau merasa tersakiti, nggih, merasa. Kalau merasa, enggak merasa ya enggak nggih jadi nggih, masalah. Kalau kau merasa tersakiti oleh orang lain, nggih, misalkan dinyek, nggih. dibuli, Dibully, diolok-olok Ustaz nggih, diolok-olok, nggih, difitnah, difitnah, dipukul, dimarahi nggih, dan sebagainya. Itu kalau merasa tersakiti ya, kalau kau merasa tersakiti oleh orang lain, maka jangan cepat-cepatlah kamu marah. wah, nggih Ya, nggih. ya. Berarti Ya. ndak boleh langsung spontan ngono Ustaz nggih, harus Karena itu membalasnya, lanjutannya, nggih karena nggih, itu adalah ujian yang diberikan ujian, oleh Allah nggih. lewat orang lain Berarti itu. kita harus cuek Ustaz, Cuek, cuek nggih, cuek, tapi bukan cuek cuek begitu cuek tapi masih dilekatkan dalam hati, itu nggih tidak nggih, cuek namanya. nggih nggih, Biar misalkan diolok oleh orang lain menang, tapi hatinya panas, nggih. itu bukan cuek namanya. Hanya Masih ada penyakit di dalam masih ada hati, nggih. penyakitnya, ya. Nanti Ya timbul Allah. dendam Ustaz, Nah, timbul dendam. Kalau sudah timbul dendam penyakit hati, penyakit hati, akhirnya timbullah dia sering sakit macam-macam, nggih, gitu. Ya kalau dirasani begini, ada masalah begini dan sebagainya, nah, ini jangan pokoknya ya Allah larikan. Ya Allah, Kau menguji lewat itu ya Allah, menguji hamba ya Allah lewat orang itu ya Allah. Siapa saja orang lain itu Ustaz, selain diri kita, nggih, istri. nggih. Kalau punya istri, Iya punya istri, kalau Ustaz nggih, kan masih belum punya. nggih. Teman, Teman, nah ini banyak tetangga, tetangga, terus saudara. saudara, Semuanya itu selain dari kita itu namanya orang lain. orang lain, Kalau pasti dirinya termasuk anak juga nggih. menjadi sebuah ujian kepada Ujian, kita. nggih, Iya. Jadi jika kau merasa tersakiti oleh orang lain selain dari kita, nggih, ya, maka jangan cepatlah kita marah. marah, Karena itu adalah ujian yang diberikan ujian Allah dari Allah. lewat orang lain Oh, itu. nggih. Berarti jangan selalu merasa suudzon, Ya, begitu. nggih, Jadi perasaan kita yang negatif dibuang. dibuang. Iya. Terus ada lanjutannya,
Dan bersyukurlah kita, semoga kita tidak menjadi bahan ujian untuk orang lain. Nggih nggih. Kalau kita menjadi bahan ujian orang lain kan, kita selalu marah-marah kepada orang lain Nggih juga nggih. ya. Nggih. Oh, ndak salah digitukan, itu menjadi bahan ujian orang Nggih 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 kepada nggih. diri, kepada orang lain itu. Iya, Ustaz. Jadi bersyukurlah, mudah-mudahan Bersyukur. kita tidak menjadi bahan ujian. Nah, Lebih iya. baik kita diuji oleh orang Diuji lain. orang lain Iya, aja, nggih nggih. ya. Biar kita yang terzalimi, Ustaz. Kita terzalimi karena doal madlum Nggih. mustajabun. Enggak. Orang yang terzalimi itu Ya, ya. terkabulkan katanya. Terkabulkan ya, Oh, ya. nggih nggih. Tapi dengan hati yang dingin. Dingin. Ya, bukan diam begitu saja. Nggih. Jadi kembali kepada tadi bahwa kita semuanya itu diuji oleh Allah lewat siapa saja. Siapa saja. Ya, lewat orang lain. Maka dari itu kita tetap waspada hati kita tetap percaya kepada Allah. Nggih. Karena di dalam Al-Qur'an wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sekalipun kalian dianiaya oleh orang lain, difitnah oleh orang bukan orang lain, orang Nggih. banyak semuanya memfitnah diri kita. Hmm. Kalau Allah tidak akan mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Itu juga bagi orang yang beriman bisa menjadi sebuah amalan ya Allah. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin. Sekalipun ada orang yang menyantet kita, memfitnah kita, Nggih. orang yang mau menyihir kita, sekalipun sihir tingkat tinggi, Nggih. insya Allah kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. terjadi. Seperti itu. Nggih, Ustaz. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan hanya sekedar untuk dibaca. Nggih. Bukan hanya diambil pahalanya satu ayat, satu huruf 10, bukan. Bukan untuk memuluskan bacaan yang bacaan-bacaan dengan lahjah, Nggih nggih. dengan tartil, bukan Tartil. itu saja. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Agar tumbuh sebuah keyakinan bahwa diri kita itu harus bersandar kepada Al-Quran. Nggih nggih. Al-Quran sebagai syifa. Banyak sebenarnya Ustaz tentang hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Seperti di sini disebutkan bahwa kalau ini banyak orang yang tidak tahu. Kan memang ya tidak diajarkan secara langsung. Kecuali ada beberapa orang saja yang mungkin ulama-ulama yang terdahulu, ini kok bisa begini, ini kok kalau dibacakan, ini kok bisa sembuh. Sebenarnya bukan Al-Qur'annya ya, bukan Al-Qur'an yang menyembuhkan, tetap semuanya Allah. Tetap Allah yang menyembuhkan dengan izin Allah. Kenapa kita itu membacakan Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an itu firman Allah. Kalamullah. Ya. Ya, mungkin dengan barokahnya firman Allah kita bisa sembuh, bisa sehat. Seperti di sini disebutkan kalau gatal-gatal, Gimana? kalau penyakit impotensi, ya. Ini ada bacaan Al-Qur'annya. Juga di samping itu juga ada perantara-perantara karena Allah menyembuhkan kita, memandaikan kita, itu harus ada wasilah, ada perantara-perantara. Ada perantaranya. Kita mau kenyang, ada perantaranya. Tidak hanya doa, ya Allah kenyangkan saya ya Allah, tidak mungkin. Kita harus berusaha. Bagaimana? Makan. Ya. Kita harus minum. Itulah. Ya, begitu juga. Misalkan ini ada penyakit demam, ya. Ini kalau demam ini di samping dibacakan dengan ayat-ayat Allah yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim,
Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ini juga ada eh, perantara yang Perantaranya, lain apa yang perantara? harus dengan cara eh, menggunakan tibbun nabawi. Nggih. Seperti apa ya, Kesembuhan Ustaz? dengan eh, kaidah-kaidah yang pernah yang diberikan oleh para Para sahabat sahabat. dan itu eh, sudah menjadi kebaikan, Nggih. menjadi apa ya, terbaik, sudah testimoni Testimoni. kepada orang lain. Nggih. Misalnya ini ditambah dengan madu dan kunyit. Ya, Nggih, jadi nggih. madu asli Ustaz. Madu. Ya, Nggih. bukan madu-maduan. Madu asli. Nggih, Madu 1000-an asli biasanya. ya, tambah kunyit. Tambah Nah, kunyit, nggih. kemudian dijadikan satu, kemudian dibacakan dengan ya Allah Dibacakan. kul ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim. Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kul ya naru kuni bardan wa salaman ala Berapa Ibrahim. kali, Ustaz? Ya, minimal dibaca 3 kali. Minimal 3 kali. Kepada madu, perasan madu itu Nggih. dan kunyit. Kunyit. Insya Allah Terus diminum, Ustaz? lalu diminum. Insya Allah penyakit Sembuh panas, insya Allah dengan izin dengan Allah. izin Allah. Semuanya apa yang kita lakukan ini tidak lepas dari Izin izin Allah Allah. Nggih. Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa bahwa kita itu harus tetap beristighfar. Nggih, nggih. Astagfirullahaladzim. Mungkin sakit saya juga ini karena dosa-dosa saya Nggih, seperti nggih. itu. Oh, Kita berarti memang kalau kita sakit itu dan kita sabar, insya ya, Allah dosa-dosa kita itu akan dihapuskan kalau sakit. dihapuskan. Nggih, Dihapus nggih. seperti itu. Karena kalau sakit itu diampuni oleh Allah dosa. Diampuni dosanya, nggih. Tapi orang-orang tidak mau sakit itu. Nggih. Nggak ada yang mau sakit Tidak emang, ada yang Ustaz. mau Nggih. sakit terus gitu ya. Padahal kalau sakit dosa kita akan Iya, berkurang, akan dihapus. berkurang, Nggih. berkurang. Nggih. Misalkan juga ini kalau umpamanya kita kena jerawat atau bisul ya. Nggih, nggih. Ini Wah, baru tahu. basahi jari telunjuk dengan air ludah ya. Nggih. Menempel jari telunjuk pada lisan. Kemudian oleskan jari yang sudah basah dengan air lidah tersebut ke tanah dan oleskan ke tempat yang sakit dengan membaca Bismillahi turbatu ardina biri ba'dina yusqa bihi sakina bini rabbina. Kemudian ditambah dengan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Ini ayat-ayat Al-Qur'an karena memang Al-Qur'an itu mahwa Bahwa sifat. syifaa'un obat. Ya, Oh, dicatat ini bagi ya, yang ya. teman-teman yang jerawatan Yang ya. jerawatan yang Nggih. pakai ada cara, Wah, nggak jadi ada skincare nih basahi Kak, jari anjing. telunjuknya dengan air ludah ya. Nggih, air Nah, gitu. ludah. Ya Oh. tentunya harus dibersihkan dulu Nggih, Ustaz. nggih, nggih. Banyak Ya, bakterinya. kemudian dengan menempelkan jari telunjuk itu pada lisan gini. Nah, Nggih. gini. Kemudian oleskan jari tersebut yang sudah basah ini, Nggih. yang sudah basah dengan air ludah ke tanah lah, langsung ke tanah begini. Nggih. Oh, ke tanah. Ya, kemudian ini ke tanah kan ya. Kemudian setelah itu, kemudian taruh ke bisulnya. Nggih, nggih, Ustaz. Ya Allah. Dibacakan wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safa la tara fiha iwajan wala amta wala amta. Gitu Ustaz. Nggih, nggih. Itu. Jadi banyak memang Al-Qur'an itu sebagai syifa itu. Di Nggih. samping ini syifa yang medis. Yang kalau non medis ya biasanya baca. Kalau buat non medis bisa dengan cara ya Allah, Robbi, ya Allah, Robbi, sembuhkan hamba ya Allah, ampunilah hamba ya Allah. Jangan terlepas dari minta ampun. Nggih, Ustaz. Karena memang mungkin penyakit yang diderita itu tidak lepas daripada dosa-dosa yang Dosa-dosa. telah kita berbuat. Mungkin Nggih. dosa yang tidak dirasakan oleh kita, tapi Allah
itu dosa bagi saya. Nggih nggih. Ini tidak diketahui dosa kita itu. Kita tidak pernah seakan-akan tidak pernah Tidak pernah melakukan itu. melakukan. Ya, tapi Allah menentukan lain, oh kamu Oke. dosa itu. Cuma kita tidak tahu Nggak karena tahu kalau kebodohan itu kita dosa. terkadang. Kemudian eh, ada terapi kaki bengkak. Nggih Ini nggih. ya. Kaki gajah. Kaki gajah itu ada banyak faktornya. Nggih Bisa nggih, Ustaz. terindikasi dengan Ini. sihir ya, dan Oh, nggih. sebagainya. Kemudian kalau ada benjolan Oh, atau benjolan. tumor, ya benjolan di sini katanya orang itu kena sihir. Kena sihir. Itu benjolan. Atau penyakit yang menahun. Seperti apa, Ustaz? Nah, sebagai kok sakit terus orang Nggih itu. nggih. Tidak sembuh-sembuh ya. Itu tidak lepas satu dari dosa-dosa kita. Nah, Maka untuk bisa lepas dari itu, kita harus mencari sarana. nggih. Caranya bukan hanya berdoa saja. Di samping ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, juga Istighfar. kita mencari herbal ya. Nggih nggih. Ya, Harus ada iya syaratnya. harus ada syaratnya. Kita cari kunir, kemudian sambiroto, benalu kelor, kulit manggis dan sirsak Nggih nggih. ya. Kemudian kita semuanya itu mulai dari jambiroto, kunir, benalu kelor, kulit manggis, sirsak itu dimasak Dimasak. ya. Nggih. 2-3 gelas menjadi 2 gelas. Nggih. Setelah itu kita bacakan ayat-ayat Allah Nggih. karena Allah akan Al-Qur'an sebagai syifa ya. Sifat. Wa idh qultum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nggih nggih. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan apa yang ada, yang tersimpan ya. Berapa kali, Ustaz, Ya, dibacanya? sebanyak-banyaknya. Sebanyaknya. Wah, Wallahu nggih. Kalau Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. nggih. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Itu kalau dibaca oleh orang-orang yang tertimpa penyakit seperti itu, nah itu insya Allah dirinya tambah yakin, ya Allah kapan sembuhkan ya Allah, kapan Nggih saya nggih. sembuh ya Allah. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya Allah. Nggih nggih. Kemudian di full ya, karena Ditiupin ke air tadi. dititipkan ke air ya, biar lebih Nggih. lebih mantap gitu Mantap. ya. Bukan diludahi tapi Di di ditiup, ya nggih. dititipkan ya, seperti itu. Tapi itu ada syarat-syaratnya itu tadi, Ustaz. Maksudnya berarti ndak gampang juga karena kita harus mencari, bahan-bahannya untuk Ya, syarat tadi, Ustaz. Seperti apa, tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ya ada kelor tadi, nggih. seperti itu. Nggih. Saya ya kalau di pedesaan mungkin gampang, Gampang. tapi kalau orang yang ada di perkotaan sulit. Nggih. Ya, di kota yang dekat jalan untuk mencari kunir kalau udah pergi ke pasar. Nggih. Saya kira semuanya kalau di pasar ada semuanya ini, Ustaz. Nggih nggih. Kunir, jambiroto, benalu kelor, kulit manggis. Itu padahal kulit manggis setelah makan manggis dibuang begitu saja ya Nggih, katanya. karena pahit, Ustaz. Pahit. Nggih. Ternyata masih Ya, banyak karena khasiatnya. khasiatnya banyak itu. Wah, ternyata banyak juga, Ustaz, nggih, apa, amalan-amalan yang terkandung dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an iya. buat kesehatan ya. Betul, betul. Jadi kalau kita ulik lagi masih banyak, Ustaz, nggih. Betul, masih banyak Itu masih lagi. beberapa yang disebutkan panjenengan tadi. Itu sebagian saja itu ya. Jadi ada tulang patah ya. Nggih. Kemudian ya semuanya apa ini seizin Allah Atas Subhanahu izin wa Allah taala. tentunya, nggih. Ya, tentunya seizin Allah. Karena semuanya tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan Nggih, kecuali kesembuhan itu datangnya dari Allah dari Subhanahu wa Allah yang taala. memberi dan Ya, Allah yang menyembuhkan.
bukan. Asal kita Ya, minta Ustaz nggih, ada ikhtiar betul, juga. betul Ustaz, ya. Kemudian ada kalau ini kebanyakan yang sering sakit mata. Ini sakit mata biasanya katarak Nggih, atau rabun nggih. atau ya macam-macam. Ini dengan membacakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharka yaumal hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharka yaumal hadid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasharka yauma hadid. Ya. Kemudian untuk menunjang terhadap doa-doa Nggih, itu, ya. Nah, ini doa Al-Qur'an juga sebagai sarana, Ustaz. nggih, nggih, nggih. Sarana nih, Sarana, sama dengan, mmm, tadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh-tumbuhan. disembuhkan, sama, ya. Itu perantara itu aja itu, ya. Semuanya Al-Qur'an bukan penyembuh sebenarnya, ya Cuman semuanya yang perantara, menyembuhkan nggih. Allah, perantara, ya. Ini dengan perantara ditambah dengan, bunga kitolot, ya, Nggih. kitolot ada bunga Bunga kitolot. apa itu, Ustaz? Bunga kitolot itu bunga yang kecil, putih, banyak di pekarangan Karangan. atau apa yang tidak diketahui khasiatnya oleh kebanyakan orang. Nggih, padahal itu Itu ada khasiatnya. ada, itu dicampur dengan air, kemudian Dimasak dulu enggak, Ustaz? nggak Oh, usah. enggak usah. Jadi kembangnya itu seperti kembang ini ya, langsung tarik satu, kemudian taruh di, Air, air, tikung, setelah itu, eee, kita ambil air yang sudah dikemih bunga tadi. bunga tadi, diteteskan ke mata. Oh, nggih. Insyaallah enak itu. Insyaallah. Nggih. Saya sudah sering melakukan ini, bahkan ketika ada orang lain, sakit mata, ya, saya cari kitolot ini, Panjenengan membantu ya nabibi membantu gitu, Ustaz? membantu orang lain, ya karena, eee, matanya Nggih. sakit, gitu. Dan banyak lagi bunga-bunga yang lain, buah-buahan yang lain yang Nggih, banyak khasiatnya, khasiatnya. gitu. Yang dipadukan dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Al-Qur'an. Biar kita itu semuanya itu tidak, semata-mata percaya kepada buah-buahan. Nggih, Buah-buahan ini bisa menjadi orang menyembuhkan. menyembuhkan, bisa mengenakan, Nggih, atau pil ini, nggih, atau obat ini. Bukan semata-mata karena obat nggih. atau karena buah-buahan yang bisa menyehatkan, tapi semata-mata itu adalah, Perantara, nggih. syarat persyaratan yang harus dilakukan oleh kita. Kesembuhan hanya diberikan oleh Oleh Allah, Allah nggih. Subhanahu wa taala. Nggih, Ustaz. Mungkin cukup sekian Ustaz nih, karena kalau kita Ya, bahas lebih banyak sih, dalam lagi betul. Iya, masih jauh lebih banyak Ustaz nggih. betul. Eee, Berarti kalau kita tarik kesimpulannya, Al-Qur'an itu adalah bukan hanya sebagai rahmat saja, akan tapi sebagai obat Ustaz, Sebagai atau syifa obat, Ustaz nggih, bagi kita. ya, sebagai Asal obat. kita mau berikhtiar dan memohon kepada Allah atas kesembuhan itu. Iya, Mungkin kita cukupkan untuk episode Anur Podcast Trend pada kali ini. Nanti kalau panjenengan semua teman-teman Anur Media ingin lebih lanjut bertanya-tanya seperti apa obat ini atas tinjauan ya, Al-Qur'an atau pandangan Al-Qur'an, bisa menghubungi. bisa menghubungi Ustaz Junaidi. Seperti tadi mengobati jerawat. Nah, itu bisa jadi alternatif Ustaz nggih. Jadi Atau kita mengurangi membeli skincare yang mahal-mahal itu Ustaz ya. Cukup betul. dengan air ludah kita sendiri akan menjadi sembuh atas izin Allah. Izin Allah Mmm, Subhanahu wa taala. nggih. Mungkin cukup sekian dari kami, media Anur Media Kota Probolinggo dan program podcast Trend pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan sampai warahmatullahi jumpa di episode podcast Trend selanjutnya.